Teman-teman sahabat Sani Uye yang kami banggakan, saat ini kami akan menanggapi video yang telah diupload oleh pemilik channel YouTube Penuntut Ilmu Syar'i. Kebetulan pemilik channel ini bagian dari Bayi Wahabi. Pemilik channel YouTube Penuntut Ilmu Syar'i ini telah berani menanggapi video kami dengan terjemahan yang ngawur dan pemahaman yang dangkal. Intinya adalah pemilik channel Penuntut Ilmu Syar'i ini tidak paham tentang isi kitab karya ulama karena hanya bermodalkan terjemahan Mbah Google. Dan orang ini teman-teman tidak mengerti hakikat niyahah atau meratapi mayit dengan benar. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai. Dulu kami pernah menanggapi ceramah yang telah disampaikan oleh seorang ustadz dari kelompok sebelah. Nama ustadznya adalah Badrus Salam LC. Berikut ini isi ceramahnya. Kalau yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya ma'tam. Kata beliau, wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Wahuwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Wahuwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Dalam video tersebut, Ustadz Badrus Salam LC ini mengharamkan tahlilan dengan mengutip kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja Badrus Salam LC membaca kutipan kitab Al-Um dengan seenak mulutnya sendiri tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran lafaz yang dia ucapkan. Dia membaca begini, wa akrahul ma'tam wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit. Kemudian Badrus Salam LC ini menerjemah lafaz tersebut dengan terjemahan yang sangat jauh dari kebenaran teks Arab yang telah dia baca sendiri. Dia menerjemah lafaz wa akrahul ma'tam wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit dengan terjemahan, dan aku mengharamkan maktam, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Mendengar kutipan kitab Al-Um yang dibaca oleh Badrus Salam LC ini sekaligus terjemahan yang dia sampaikan tersebut, maka kami merasa heran kenapa orang yang katanya sudah bergelar ustadz kok masih berani merubah redaksi lafaz yang terdapat dalam kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i. Ketahuilah wahai saudaraku, di dalam kitab Al-Um itu tidak ada redaksi lafaz wa akrahul ma'tam wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit. Tidak ada redaksi lafaz yang seperti ini di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i atau kitab Al-Um. Lafaz yang ada di dalam kitab Al-Um adalah wa akrahul ma'tamah wa hiya al-jama'atu wa illam yakun lahum bukaun fa inna dzalika yujaddidul huzna. Artinya, dan saya memakruhkan maktam. Maktam adalah perkumpulan walaupun tidak terjadi sebuah tangisan, karena hal tersebut dapat memperbaharui kesedihan. Sekarang apabila kita meneliti ceramah daripada Badrus Salam LC ini, maka dia telah melakukan beberapa kesalahan. Yang pertama, kesalahan Badrus Salam LC ini adalah dia telah merubah redaksi lafaz kitab Al-Um yang berbunyi wahiyya al-jama'atu, dia merubahnya dengan lafaz wahuwa al-ijtima'u, padahal yang benar adalah wahiyya al-jama'atu dan bukan wahuwa al-ijtima'u. Ini kesalahan dia yang pertama. Kesalahan Badrus Salam yang kedua adalah dia telah berani memberi tambahan lafaz inda ahlil mayyiti ke dalam kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, padahal
di dalam kitab Al-Um lafaz inda ahlil mayyiti ini tidak ada. Dengan demikian berarti Badrus Salam LC ini telah merubah isi kitab Imam Asy-Syafi'i di depan publik. Dan parahnya lagi adalah para jemaahnya Badrus Salam LC hanya manggut-manggut sebagai tanda setuju atas perubahan isi kitab Imam Asy-Syafi'i yang telah ditahrif oleh Badrus Salam LC ini. Kesalahan dia yang ketiga adalah Badrus Salam LC ini menyampaikan terjemahan yang tidak pernah ada di dalam lafaz yang dia baca sendiri, walaupun lafaznya sebenarnya salah. Lagi teman-teman ya, kata terjemahannya begini. Katanya Badrus Salam itu ketika dia menerjemah lafaz wa akrahul ma'tam wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, dia menerjemah begini, dan aku mengharamkan maktam, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Pertanyaannya adalah lafaz mana yang punya makna dan membuat makanan di sana? Ayo, lafaz yang mana ada makna membuat makanan di sana? Ayo, padahal yang dia baca adalah wa akrahul maktam wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit. Kok dia masih berani mengatakan ada terjemahan dan membuat makanan di sana? Mana lafaz yang menunjukkan arti membuat makanan di sana? Lagi teman-teman ya, gak ada teman-teman. Lagi kan. Yang nomor 4, kesalahan Badrus Salam LC ini telah menerjemah lafaz wa akrahul maktam dengan terjemahan dan aku mengharamkan maktam. Padahal redaksi dalam kitab Al-Um itu menggunakan redaksi wa akrahu, dan saya memakruhkan, bukan mengharamkan. Lagi teman-teman ya. Nah ini memang benar lafaz akrahu itu terkadang maknanya saya mengharamkan. Memang benar terkadang makna makruh itu maknanya haram. Karena hukum makruh di dalam pandangan ulama memang terbagi menjadi dua. Ada makruh tanzih, namun juga ada makruh tahrim. Namun untuk memaknai kata makruh dengan arti haram itu harus melihat indikasi terlebih dahulu, sehingga tidak bisa dibenarkan ketika ada orang yang langsung memaknai kata makruh dengan arti haram sebelum dia meneliti indikasinya terlebih dahulu. Dan sangat bohong sekali ketika ada orang yang berkata bahwa kata makruh dalam pandangan ulama salaf itu maknanya pasti haram. Bohong teman-teman, karena Imam Asy-Syafi'i sebagai ulama salaf itu telah berkata di dalam kitab Al-Umnya beliau. Apa katanya di kitab Al-Um? Qala Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih wa uhibbu ta'jilal fitri wa tarka ta'khirihi wa innama akrahu ta'khirahu idza amada dzalik. Artinya Imam Asy-Syafi'i berkata, dan saya senang menyegerakan berbuka puasa dan tidak menunda-nunda untuk berbuka puasa. Wa innama akrahu ta'khirahu idza amada dzalika, dan saya memakruhkan menunda berbuka puasa ketika ia sengaja untuk menunda berbuka puasa. Ternyata lafaz akrahu di sini maknanya adalah membenci atau memakruhkan atau tidak senang, bukan makna haram. Ya, mana ada menyegerakan berbuka puasa itu wajib teman-teman. Ya, artinya apa? Tetap makna makruh, bukan makna haram untuk apa itu menunda berbuka puasa. Gitu teman-teman ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga berkata di dalam kitab Al-Umnya, wa innama akrahu lahu ayyudhhiya fil laili. Artinya, dan saya memakruhkan atau dan saya membenci orang yang menyembelih hewan kurban di malam hari. Lafaz akrahu di sini maknanya adalah membenci atau memakruhkan penyembelihan hewan kurban di malam hari, dan bukan mengharamkan penyembelihan di malam hari. Hal tersebut diperkuat oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat pada jilid ke-9 halaman 295, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut.
Apa kata Imam An-Nawawi di sini? Wattafaqu ala annahu yajuzu dhabhuha fi hadzal zamani lailan wa naharan. Lakin yukrahu indana adzabhu lailan fi ghairil udhiyati wa fil udhiyati asyaddu karahatan. Artinya, dan ulama telah sepakat bahwa boleh menyembelihnya di zaman ini, di masa ini, baik disembelih di malam hari ataupun di siang hari, boleh. Namun lakin yukrahu indana adzabhu lailan fi ghairil udhiyati wa fil udhiyati asyaddu karahatan. Namun katanya, tetapi dimakruhkan dalam pandangan kami ulama Syafi'iyah menyembelih hewan selain hewan kurban itu makruh. Wal fil udhiyati asyaddu karahatan. Dan untuk penyembelihan hewan kurban itu lebih parah lagi kemakruhannya ketika disembelih di malam hari. Jadi kata makruh menyembelih hewan kurban ataupun selain hewan kurban di sini maknanya ketika itu dimakruhkan disembelih di malam hari. Maknanya tetap makna makruh, bukan makna haram. Ini teman-teman ya. Dari keterangan tersebut jelaslah bagi kita bahwa kata makruh itu tidak bisa secara langsung diartikan haram, tetapi kita harus melihat terlebih dahulu indikasinya. Sekarang kita kembali lagi kepada ucapan Imam Asy-Syafi'i, wa akrahul ma'tam wa hiya al jama'atu wa illam yakul lahum bukaun fa inna dzalika yujaddidul huzna. Benarkah kalimat wa akrahu di sini maknanya adalah saya mengharamkan? Kami rasa memaknai lafadz wa akrahu di sini dengan makna saya mengharamkan itu kurang tepat, sebab indikasi keharamannya tidak kuat. Karena setelah lafadz wa akrahul ma'tamah di situ ternyata terdapat kalimat wahiyya al jama'atu wa illam yakul lahum bukaun fa inna dzalika yujaddidul huzna, yang artinya maktam adalah perkumpulan walaupun di sana tidak ada tangisan, karena hal tersebut dapat memperbaharui rasa sedih. Padahal kita semua tahu bahwa hukum berkumpul itu boleh dalam ajaran Islam. Islam tidak pernah melarang perkumpulan, apalagi ulama telah sepakat tentang kesunahan takziah. Apabila takziah itu hukumnya sunnah bagi setiap orang, tentu tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkumpulan di rumah keluarga mayit, sehingga sangat mengherankan ketika ulama mensunahkan takziah, namun di sisi lain ternyata ulama melarang perkumpulan, dan hal ini akan menunjukkan terjadinya kontradiksi hukum itu sendiri. Tidakkah kita tahu bahwa tidak ada dalil yang melarang umat Islam berkumpul dan tidak ada anjuran bertakziah secara bergantian agar tidak terjadi perkumpulan di antara para pentakziah di rumah si keluarga mayit. Namun kenapa Imam Asy-Syafi'i berkata dan saya memakruhkan perkumpulan, padahal beliau Imam Asy-Syafi'i menganjurkan bertakziah dan beliau tidak pernah memberi aturan bahwa takziah itu harus bergantian agar tidak terjadi perkumpulan. Gak pernah seperti ini Imam Syafi'i, teman-teman. Ternyata alasan Imam Asy-Syafi'i memakruhkan perkumpulan tersebut dengan alasan akan memperbaharui kesedihan. Hal ini terbukti dari ucapan Imam Asy-Syafi'i sendiri yang berbunyi fa inna dzalika yujaddidul huzna, karena hal yang demikian akan bisa memperbaharui rasa sedih. Jika alasan Imam Syafi'i memakruhkan perkumpulan karena dapat mendatangkan kesedihan, lantas bagaimanakah jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu keluarga mayit ternyata merasa senang dan merasa terhibur dengan kedatangan para tetangganya, karena keluarga si mayit merasa bahwa tetangganya masih peduli dengan musibahnya. Atau bagaimana ketika yang terjadi adalah keluarga si mayit merasa sedih karena tetangganya tidak ada yang datang ke rumahnya? Ayo piye. Apalagi kita tahu teman-teman, bersedih atas kematian keluarga kita itu boleh, bahkan menangis akibat kematian keluarga kita itu juga boleh. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga pernah menangis dan bersedih akibat putra beliau yang tercinta yaitu Sayyid Ibrahim wafat. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dinyatakan
Nabi bersabda, innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun. Artinya, sungguh mata menangis, hati bersedih, dan kami tidak akan berkata kecuali perkataan yang diridhoi oleh Rabb kami. Wahai Ibrahim, sungguh kami bersedih berpisah denganmu. Dari hadis sahih ini, ulama memperbolehkan kita menangisi kematian keluarga kita asalkan tidak terjadi niyahah atau meratapi mayit. Jadi yang dilarang di dalam Islam itu bukan bersedih atau bukan juga menangisi kematian keluarga kita, tetapi yang dilarang dalam Islam adalah niyahah. Apa yang dimaksud dengan niyahah atau meratapi mayit itu, teman-teman? Yang jelas, meratapi mayit itu bukanlah perkumpulan, meratapi mayit itu juga bukan bersedih dan bukan pula menangisi kematian keluarga kita. Meratapi mayit atau niyahah itu adalah menangis dengan suara nyaring yang disertai dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit, yang mana penyebutan dari kebaikan si mayit tersebut diawali dengan huruf nida. Contoh sebuah seruan ya, seperti ucapan wahai pahlawanku, duhai sandaran hidupku, dan lain-lain. Artinya apa? Sesuatu itu bisa disebut dengan niyahah atau meratapi mayit apabila terjadi dua hal. Dua hal tersebut adalah menangis dengan suara nyaring, dan saat menangis itu disertai dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit, yang mana saat menyebut kebaikan si mayit itu diawali dengan sebuah seruan atau huruf nida. Sehingga ketika kita hanya menangis karena kematian salah satu keluarga kita, itu boleh, dan kita juga boleh bersedih atas kematian keluarga kita, karena hal yang demikian itu tidak bisa dikatakan meratapi mayit. Begitulah definisi niyahah atau meratapi mayit yang dijelaskan oleh para ulama. Keterangan ini bisa langsung dilihat dalam kitab Hasyatul Bajuri juz 1 Shahifah 257 cetakan Darul Ilm, atau bisa dilihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ini karya daripada Syekh Wahb Az-Zuhaili juz 2 halaman 480 cetakan Darul Fikr DKI Beirut Libanon. Sedangkan hadis yang berbunyi isna'u li ali Ja'far ta'ama fa innahu qad ja'ahum amrun yashghaluhum anhu. Hadis ini sebenarnya anjuran untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh keluarga mayit, tidak fokus pada membuat makanan untuk keluarga mayit. Tentunya hal ini dilakukan dalam rangka menghibur atau menyenangkan hati keluarga mayit. Kenapa makna to'aman dalam hadis tersebut bukan hanya bermakna makanan, tetapi bermakna sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga mayit? Andaikan benar pemaknaan lafaz to'aman dalam hadis ini hanya berupa makanan, maka ketika semua masyarakat membuat makanan berupa nasi kepada keluarga mayit, tentu akan terjadi israf atau berlebihan dan mungkin bahkan mubadzir. Bayangkan kalau sekampung membawa nasi untuk keluarga mayit. Ayo, siapa yang akan bisa menghabiskannya, teman-teman? Oleh karena itu, makna to'aman di dalam hadis ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk menyenangkan keluarga mayit, dan bukan satu-satunya cara menyenangkan hati keluarga mayit. Jadi ketika tujuan dari membuat makanan untuk keluarga mayit itu ternyata adalah membuat senang hati keluarga mayit, maka apapun yang membuat hati keluarga mayit menjadi senang, maka hal tersebut dianjurkan. Dalam istilah lain dinyatakan al-ibrah bil maqasid la bil alfaz, yang menjadi patokan hukum adalah tujuannya dan bukan lafadznya. Ketika di zaman sekarang perkumpulan itu membuat hati keluarga mayit menjadi tenang, senang, dan tentram, maka perkumpulan tersebut tidak bisa dikatakan haram. Apalagi hukum berkumpul itu memang boleh di dalam ajaran Islam. Dan perlu diketahui, ketika Nabi menyuruh para sahabat agar membuat makanan untuk keluarga Ja'far, itu bukan berarti melarang keluarga mayit bersedekah atas nama si mayit, karena terlalu banyak hadis yang menjelaskan anjuran bersedekah untuk si mayit. Contoh kecil di dalam kitab Fathul Qadir. Dalam kitab Fathul Qadir dijelaskan, an Anas annahu sa'alahu sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum fahal yasilu dzalika ilaihim? Qala na'am innahu la yasilu ilaihim wa innahum la yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bit-tabaqi idza uhdiya ilaihi. Rawahu Abu Hafsin Al-Kabir Al-Ukbari.
Jadi dari sahabat Anas bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasul, lalu sahabat Anas berkata kepada Rasul, inna natasaddaqu an mautana, sungguh kami bersedekah untuk si mayit kami, wa nahujju anhum, dan kami menghajikan si mayit kami, wa nad'u lahum, dan kami berdoa untuk si mayit kami, fahal yasilu dzalika ilaihim, apakah semua itu sampai kepada mereka? Apa jawaban Nabi? Qala na'am, iya bisa sampai. Innahu la yasilu ilaihim, semua itu bisa sampai kepada si mayit. Wa innahum la yafrahuna bihi, bahkan si mayit itu merasa senang, kama yafrahu ahadukum bitabaqi idza uhdiya ilaihi, sebagaimana salah satu kalian itu merasa senang ketika diberi sepiring makanan. Ini teman-teman, jadi sangat jelas bahwa bersedekah atas nama si mayit itu boleh.